Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Yola Seti Pramesti. Saya Aulia Bayanti. Saya Nadia Ardila. Kami akan mempresentasikan mengenai siklus flowchart pengeluaran kas PT Pocari Sweat Indonesia atau PT Amerta Indah Otsuka. Selanjutnya, kami akan membahas tentang sejarah perusahaan. PT Amerta Indah Otsuka berdiri pada tahun 1997 sebagai afiliasi Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang yang pada awalnya bernama PT Kapal Indah Otsuka. Namun, pada tahun 1999, namanya berubah menjadi PT Amerta Indah Otsuka. Pabrik pertama dibuka di Sukabumi pada tahun 2004, diikuti dengan pabrik Pocari Sweat di Pasuruan pada tahun 2010. PT Amerta Indah Otsuka merupakan produsen produk kesehatan seperti Pocari Sweat, Soyjoy, Oronambinsi, Air Ion, dan Fiber Mini. Melalui produk-produknya, PT Amerta Indah Otsuka membawa filosofi mereka, yaitu ingin menciptakan produk baru untuk kesehatan yang lebih baik di seluruh dunia. Hingga kini, produk yang dihasilkan telah didistribusikan di seluruh Indonesia, baik secara langsung melalui kantor cabang resmi maupun distributor yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Seiring dengan kemajuan perusahaan, Otsuka berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan keamanan pangan. Didukung dengan hasil riset dan penelitian ilmiah, PT Amerta Indah Otsuka menciptakan konsep Nutraceutical Product. Nutraceutical Product yaitu menciptakan produk yang memberikan manfaat kesehatan dan menjaga kualitas hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Definisi SIA pengeluaran kas. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi terkait pengeluaran kas suatu entitas. Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi dengan fokus pada transaksi pengeluaran uang tunai. Komponen utama dari SIA PK ini adalah pencatatan transaksi, verifikasi dan otorisasi, serta integrasi dengan modul keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan flowchart adalah representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam bentuk diagram grafis. Dalam flowchart, simbol-simbol digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis instruksi atau keputusan yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan arah aliran. Tujuan utama flowchart adalah untuk menyajikan informasi secara jelas dan sistematis mengenai suatu proses atau alur kerja. Berikut ini adalah simbol-simbol flowchart yang ada di flowchart pengeluaran. Yang pertama ada flow direction symbols yang terdiri dari 1. Connecting line digunakan untuk menghubungkan antara simbol tertentu dengan yang lainnya. 2. Terminator digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. 3. Konektor digunakan untuk penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang kedua yaitu ada processing symbols. Terdiri dari 1. Proses menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. 2. Manual operation menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. 3. Offline storage menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan dalam media tertentu. Terakhir yaitu ada simbol input atau output yang terdiri dari 1. Dokumen digunakan untuk menjelaskan bahwa masukan berasal dari dokumen yang berbentuk fisik atau keluaran yang perlu dicetak. 2. Multidokumen digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan dalam satu paket. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pengeluaran kas Pocari Sweat. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip.
Bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau disebut SPPK. SPPK ini dibuat menjadi rangkap 2. Lembar pertamanya dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, manajer menerima SPKK lembar pertama berdasarkan SPKK lembar pertama tersebut. Manajer akan menyetujui SPKK tersebut dan mengirimkan SPKK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Habis itu, selanjutnya bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau disebut BKK menjadi rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran. Lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar terakhir disimpan sebagai arsip. Berikutnya, bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau disebut SPP menjadi rangkap 2. Lembar pertamanya dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran atau disebut LP menjadi rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar keduanya disimpan sebagai arsip. Terakhir, berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau disebut LPK menjadi rangkap 2. Lembar pertamanya dikirimkan ke manajer dan lembar keduanya disimpan sebagai arsip.